Kita di Indonesia mungkin terbiasa melihat agama dan institusi negara hidup berdampingan. Tapi jika kita beralih ke kancah politik global, perdebatan mengenai posisi agama di dalam tatanan bernegara bukanlah sekadar persoalan administratif belaka, melainkan sebuah epicentrum pertarungan kekuasaan yang secara langsung membentuk wajah dan arah kebijakan suatu rezim. Untuk membaca pola dari berbagai rezim tersebut, Ahmad Sazali dalam bukunya yang berjudul Relasi Agama dan Negara merumuskan bahwa hubungan agama dan negara sebenarnya tidak terjadi secara acak, melainkan terbagi dalam 3 kerangka utama. Tipologi pertama adalah teokrasi, yaitu sistem di mana negara dan agama menyatu secara penuh sehingga ajaran agama dijadikan dasar utama dalam penyelenggaraan negara. Dalam sistem ini, hukum agama ditempatkan sebagai konstitusi tertinggi dan menjadi landasan bagi seluruh kebijakan politik maupun hukum. Salah satu contoh nyata tipologi teokrasi dapat dilihat pada Afghanistan di bawah rezim Taliban, di mana penyatuan negara dan agama secara mutlak tersebut kemudian melahirkan berbagai kebijakan yang membatasi hak-hak warga negara, termasuk penutupan akses pendidikan tinggi bagi perempuan. Yang kedua ada tipologi sekuler, yaitu sistem yang memisahkan secara tegas urusan agama dari penyelenggaraan negara. Dalam sistem ini, negara berupaya menjaga ruang publik dan pemerintahan agar terbebas dari pengaruh institusi maupun simbol-simbol agama tertentu. Salah satu contoh yang sering dikaitkan dengan tipologi ini adalah Perancis. Demi mempertahankan prinsip sekularisme, pemerintah Perancis menerapkan berbagai kebijakan pembatasan simbol keagamaan di ruang publik. Lalu, tipologi ketiga adalah tamyiz, yaitu sistem yang menempatkan agama dan negara dalam hubungan yang saling berdampingan tanpa disatukan secara mutlak maupun dipisahkan secara ekstrem. Dalam tipologi ini, negara tidak dibangun sebagai negara agama, tetapi nilai-nilai etika dan moral agama tetap diberi ruang untuk hidup serta mempengaruhi pembentukan kebijakan publik dan perundang-undangan. Dengan demikian, negara tetap bersifat terbuka dan plural, tanpa kehilangan dimensi moral yang bersumber dari nilai-nilai keagamaan. Jadi pada intinya, penggunaan tipologi sebagai alat klasifikasi memiliki peran penting dalam memahami struktur dan karakter tata negara. Melalui pemetaan ini, dapat disimpulkan bahwa kecenderungan suatu rezim untuk memutlakan hubungan antara agama dan negara kerap melahirkan paradoks. Oleh karena itu, tantangan terbesar bagi setiap tatanan politik adalah membangun keseimbangan antara nilai-nilai moral masyarakat dan perlindungan terhadap kebebasan sivil individu.